Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya ucapkan hari ini Rabu tanggal 7 September 2022 kita dapat berkumpul di sini dalam acara Seminar Pendidikan Budaya Positif Sekolah yang akan dibawakan oleh narasumber kita Anissa Rizky Kurnia SH MPD. Bapak Ibu boleh bertangan. Terima kasih. Marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator Intan Wulandari Kartika Rahayu SPDD akan membacakan susunan acaranya sebagai berikut. 1. Sambutan oleh Kepala Sekolah SDN Tengah 07 Ibu Yuli Mardianti SPD. 2. Acara pokok seminar Pendidikan Budaya Positif Sekolah. 3. Sesi tanya jawab, boleh nanti 1 sampai 3 pertanyaan akan kami berikan kepada narasumber. Baiklah, kita masuk ke acaranya. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SDN Tengah 07 pagi. Untuk Ibu Yuli Mardianti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita dapat pembelajaran tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin selama ini kita hanya berpikir budaya positif yang bagus-bagus doang, secara selintas, yang ke arah lebih baik. Nanti dengan diangkatnya tema budaya politik ini, mudah-mudahan kita akan lebih paham apa sih budaya politik yang positif di antara politik. Nah, apa sih manfaatnya bagi kita pendidik? Juga apa saja manfaatnya bagi anak didik kita? Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Anissa Kurnia, Anissa Rizky Kurnia MPD SH MPD dapat bermanfaat bagi kita semua. Begitu tidak berpanjang kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, langsung kita masuk ke topik selanjutnya yang sama-sama kita tunggu-tunggu, yaitu Seminar Pendidikan Budaya Positif Sekolah. Ibu Anissa Rizky Kurnia SH MPD, silakan sebagai narasumber maju ke depan. Luar biasa, semangat sekali moderator kita Bapak Ibu. Tangan boleh dong sekali lagi buat moderatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan makin siang bukan makin loyo ya Bapak Ibu ya, makin semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. 3 kali ya paginya ya. Oke, kita ulang. Semangat pagi luar biasa. Yes. Siap. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yuli Mardianti SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tengah 07 dan juga Ibu Kartini serta Bapak Ibu hebat yang ada di SDN Tengah 07 yang sudah berkenan menyediakan waktunya untuk bersama-sama saya pada saat ini, di mana saya akan menyampaikan seminar pendidikan tentang budaya positif di sekolah.
Udah siap Bapak Ibu? Nah, saya tahu habis makan ya, tapi saya mau kita ini bergerak bersama-sama. Boleh minta berdiri semuanya? Ya, kita goyang-goyang dulu. Goyangnya yang asik ya. Nah, siap Bapak Ibu semuanya? Oke. Nanti kan Bu Yuli dan teman mau. Tangannya itu yang Bapak Ibu. Dipegang kepalanya. Sip. Sip, Anissa. Lumayan menguras energi. Tapi bagaimana perasaan?
Desti, apa nih perasaannya? Senang tapi capek. Senang tapi capek. Kalau untuk Pak Tony bagaimana nih perasaannya? Malu. Happy. Aduh, sekali-kali kita memang perlu refreshing seperti ini ya, supaya besok ada pembelajaran, ada persiapan lagi. Kira-kira nanti yang seperti apa yang mau kita tampilkan? Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membawakan tentang seminar pendidikan budaya positif. Perlu ambil nafas juga saya ternyata. Ya, udah lagi. Orang harus dikewer-kewer. Pewet-pewet di jalan. Bisa dikasih tahu. Katanya tadi kalau udah bisa kasih tahu ya. Cuma lagi tadi. Enggak. Kamu nanti nggak perlu. Biar perlu. Iya kayaknya tadi. Iya, siapa yang telepon? Baik Bapak Ibu, mungkin kalau sama saya Bapak Ibu tidak asing ya. Saya Anissa Rizky Kurnia. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator guru penggerak saya, yaitu yang bernama Novianti Islaya, dan juga pengajar praktik guru penggerak saya, yaitu Ibu Tri Rahayu Riswanti. Kali ini tentang budaya positif. Kalau di pendidikan guru penggerak itu ada di modul 1.4. Di sini berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan budaya positif, ketika kita merasa apa yang sudah kita lakukan menjadi sesuatu hal yang positif, itu biasanya terlihat dari sikap dan juga perilaku anak-anak kita. Ketika di kelas mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa bisa mengeksplor dirinya menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab. Nah, berarti kita sudah menularkan secara langsung budaya positif yang ada di kelas kita. Dalam mewujudkan suatu budaya positif, kita juga harus mengenal yang namanya Bagja. Mungkin untuk Bapak Ibu masih terasa asing ya, Bagja itu apa sih Bagja ya? Bagja itu ada kepanjangannya Bapak Ibu. Dimulai dari huruf pertama, huruf apa? Huruf B. Pinter nih Bapak Ibu ya, huruf B. B ini artinya buat pertanyaan. Jadi kita menganalisis, analisis diagnostik tentang murid-murid kita. Kita petakan murid-murid kita ini. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan hal yang mau kita angkat atau hal yang mau kita ajarkan di kelas. Lalu ada A. A itu berarti ambil pelajaran. Jadi ketika sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, sudah kita temukan, kita analisis, kita ambil pelajaran apa yang bisa kita terima atau kita lihat dari analisis diagnostik kelas kita, murid-murid kita. Lalu yang G itu gali mimpi. Setelah kita mengetahui, kita ambil pelajaran dari yang sudah kita lihat, kita amati dari anak-anak kita bantu mereka untuk menggali mimpinya. Setelah gali mimpi, lalu yang J, jabarkan rencana. Jadi mimpi-mimpi yang mau diwujudkan, kita buat planningnya, kita buat perencanaannya, dan yang terakhir atur eksekusinya. Berarti ini adalah pelaksanaannya. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi kita dapat terwujud jika terdapat kerjasama nih antara semua warga sekolah. Karena tanpa kerjasama atau kolaborasi,
mustahil rasanya kita bisa mewujudkan visi yang sudah kita planning atau sudah kita susun. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Jadi kalau metode inquiry apresiatif artinya kita menggali hal-hal positif kegiatan-kegiatan anak-anak kita dengan melakukan kolaborasi. Jadi pendekatannya dengan melakukan kolaborasi, bekerja sama. Itu yang harus kita terapkan. Nah, konsep budaya positif di sini ada 5 yang akan kita bahas bersama. Di sini kita saling sharing, saling tukar pendapat. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita untuk percaya diri, kita sebagai gurunya juga harus percaya diri dulu. Kita harus punya kemampuan percaya diri yang bagus, yang stabil, supaya anak-anak kita juga bisa meniru apa yang sudah kita lakukan. Disiplin ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Tapi kalau menurut Socrates dan Plato, disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata itu hukuman, aturan, ya, tapi juga belajar. Jadi makna ini berkonotasi tentang disiplin dari murid-murid kita yang biasa kita pelajari atau kita lakukan di sekolah, ya. Nah, untuk menerapkan disiplin ini tentu anak-anak kita harus memiliki motivasi. Kalau kita perhatikan di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan karena dihukum, Bapak Ibu. Ini jadi namanya motivasi eksternal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Jadi motivasinya apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita semua, ya. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kira-kira nih teman-teman, motivasi apa yang ada di dalam diri kita? Kita koreksi, kita sama-sama belajar apa yang harus kita perbaiki. Ya, jadi menurut teori motivasi, inilah perilaku manusia. Dan harapannya, ekspektasinya itu kita berada di posisi yang nomor berapa, Bapak Ibu? Motivasi yang nomor berapa yang harus kita kedepankan dari dalam diri kita? Nomor 3, betul sekali ya Bapak Ibu. Motivasi internal dari dalam diri kita, bagaimana kita melakukan disiplin mulai dari rumah sampai tempat kita bekerja, sampai kita di dalam kelas bersama anak-anak, itu untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Kita menghargai karena kita mau diangkat derajatnya. Kan kalau kita mau dihargai orang lain, kita harus menghargai diri sendiri, betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Kita ingin dihargai, kita ingin hidup kita berharga untuk diri sendiri dan juga orang lain.
terutama untuk anak-anak kita. Nah, kalau kita berbicara tentang motivasi tadi, anak melakukan disiplinnya segala macam, itu pasti berhubungan dengan yang namanya penghargaan. Banyak anak-anak kita merasa melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Ya, contoh misalnya, ayo siapa yang mau maju duluan, nanti ibu kasih permen. Itu sepele ya, sepele menurut kita. Tetapi itu memiliki banyak dampak untuk anak-anak kita ternyata. Saya mengikuti program guru penggerak ini, banyak sekali yang saya pelajari. Dan saya benar-benar sedang belajar merintis menjadi guru yang diharapkan dari program ini. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu yang belum bergabung atau menjadi guru penggerak, dicoba Bapak Ibu. Banyak sekali pembelajaran yang kita bisa dapatkan, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lalui. Kita ketemu banyak teman dari seluruh Indonesia, ketemu fasilitator, ketemu dengan praktisi, banyak orang-orang hebat di sana yang bisa berbagi pengalaman kepada kita semua. Lalu di sini, kenapa sih penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat kita sendiri? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, Bapak Ibu. Apa iya Bapak Ibu mau menyiapkan permen terus setiap hari, menyiapkan hadiah terus buat anak-anak kita? Ya, itu kan harus kita pikirkan. Jangan sampai kita memberikan penghargaan tetapi kita susah sendiri, ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Lalu penghargaan itu menghukum, memang menghukum. Jadi kita terikat. Jadi anak besok kalau kita nggak memberikan hadiah, dia nggak ada motivasi untuk maju, tidak ada motivasi untuk melakukan hal yang kita inginkan, karena dia tergiur hanya dengan hadiah. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang kita tidak tepat memberikannya. Kadang-kadang malah memberikan banyak masalah. Ketika kita mau memberikan penghargaan kepada anak kita, hadiah yang kita mau berikan ternyata habis. Anak-anak kecewa nggak? Kira-kira? Pasti kecewa. Ya ibu, saya kan udah maju, tapi nggak dapat hadiah. Nah, itu yang harus kita hindari. Lalu penghargaan itu tidak efektif. Belum tentu kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, memberikan motivasi dia untuk semangat belajar lagi. Bisa jadi dia mau belajar karena ada hadiah, karena ada iming-iming. Tapi besok kalau tidak ada hadiahnya, kendor semangatnya, ya. Jadi seperti itu. Lalu penghargaan merusak hubungan. Kenapa dikatakan merusak hubungan, Bapak Ibu? Misalnya nih ya, kita memberikan hadiah setiap anak-anak kita maju. Suatu saat anak kita ada yang tidak kebagian padahal dia sudah tidak maju, sudah maju, maaf. Akhirnya dia kecewa kan? Kesal sama kita. Terus dia mengeluh, ibu, saya udah maju juga nggak dapat hadiah, harus saya sama ibu. Ibu nggak adil. Jadi ini yang namanya merusak hubungan. Yang tadinya anak respect dengan kita gara-gara hadiah, jadi hilang respeknya, jadi berkurang komunikasinya. Nah itu ya. Lalu penghargaan menurunkan kualitas karena anak semangat karena ada hadiah. Besok-besok nggak ada hadiah, menurun motivasinya. Nah seperti itu. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Anak-anak diberikan hadiah untuk bisa menyelesaikan sesuatu. Jadi anak-anak yang tidak bisa maju, tidak dapat hadiah, dia merasa gurunya itu tidak memperhatikan. Dia merasa tidak ada penghargaan untuk dirinya. Sementara kita kalau di kelas itu harus benar-benar adil ya, memberikan penilaian, memberikan perhatian kepada anak kita. Kita harus merata, jangan sampai ada salah satu atau dua anak kita merasa, yang disuruh dia lagi. Bu guru mah kalau minta tolong maunya sama dia terus. Bu guru mah kalau ngobrol maunya sama si A
terus ya. Jadi itu yang harus kita benar-benar hindari. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri. Karena dia apa? Yang tadi saya bilang, berada di posisi nomor 2, melakukan sesuatu positif karena ada orang lain, karena pengen dilihat oleh orang lain, karena pengen mendapat penghargaan. Istilah kata apa Bu? Caper atau caper ya. Anak-anak juga suka keluar ya bahasa itu ya. Ih caper lu gitu ya. Caper ya, cari-cari perhatian ya. Itu yang harus kita hindari. Lalu budaya positif yang kedua tadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan nih Bapak Ibu, kita kan sudah ada yang masuk ke dalam kurikulum merdeka. Itu kita menerapkan yang namanya apa? Karakter anak-anak kita itu dalam dimensi apa? Satu dimensi yang sering kita nyanyikan bersama-sama. Iya, tepat sekali, profil pelajar Pancasila. Gak usah ragu-ragu. Bisa kita nyanyi bersama-sama ya, biar gak tegang bukan tegang-tegang semua ya. Oke, biar gak ngantuk ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Siap semuanya ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masih kurang semangat kan Bapak Ibu? Boleh sambil tepuk tangannya, diulang ya. Bisa ya Bu Hol ya, diulang ya. Siap semuanya ya. Sambil senyum dong. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dong. Oke, yang kedua nilai kebajikan yang tadi saya bilang, profil pelajar Pancasila yang kita kedepankan dan harus kita angkat. Ini adalah nilai kebajikan universal yang semua harus melakukan, yang semua harus menggalakkan supaya anak-anak kita benar-benar melaksanakannya. Lalu ada yang namanya keyakinan kelas. Dulu kita tahunya peraturan atau aturan kelas atau kesepakatan kelas ya, gitu ya. Nah di sini kalau di program guru penggerak ada yang namanya keyakinan kelas. Bisa kita lihat di sini perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu biasanya aturan bunyinya seperti itu kalimatnya ya. Sedangkan di keyakinan kelas, tanggung jawab. Jadi perbedaannya di situ Bapak Ibu. Kalau di peraturan lebih spesifik, tapi kalau di keyakinan kelas itu lebih universal, lebih global. Jadi anak harus tahu tanggung jawab tidak hanya di satu kegiatan, satu tempat, satu perbuatan, tetapi menyeluruh. Itu perbedaannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah itu biasanya ada aturan seperti itu. Tapi kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain. Jadi menghormati itu banyak kegiatannya, banyak sikap dan perilaku yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, komitmen. Jadi harus berjanji untuk melakukannya. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas, keselamatan dan juga menghormati orang lain. Lalu ada
pada pergantian atau menunggu giliran, budaya antri. Di keyakinan kelas bunyinya menghormati orang lain, bersabar. Lalu gunakan masker. Di keyakinan kelas kesehatan, keselamatan. Jadi anak-anak perlu diingatkan secara global apa sih gunanya masker itu dipakai. Nah, seperti itu. Lalu terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Di keyakinan kelas keselamatan, keamanan. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Lalu konsep berikutnya adalah posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru yang harus kita perhatikan. Mungkin kita sama-sama belajar di mana posisi kita sekarang dan harus kita ubah bersama-sama ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, boleh kita nge-game sedikit Bapak Ibu supaya nggak tegang. Saya boleh minta tolong sama Bu Wuri menulis sesuatu di dalam kertas. Apakah Bu Wuri ada kertas di situ? Ada pulpen? Ya. Coba tuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut Bu Wuri di dalam hidup Bu Wuri. Apa yang paling berharga? Coba tolong dituliskan. Silakan Bu Wuri. 1 kalimat saja atau 1 kata boleh. Yang paling berharga menurut Bu Wuri. Suami. Yang kanan yang Bu Wuri. Oke, saya beralih sama Pak Tony. Halo Pak Tony. Halo Bu. Pak Tony, boleh kita main game sedikit? Bagaimana caranya Pak Tony memberikan rayuan kepada Ibu Wuri, merayu bagaimana caranya menghargai inilah memberikan sesuatu supaya Bu Wuri itu mau memberikan atau memberitahu kepada Pak Tony apa sih yang dia tulis itu, apa yang menurutnya paling berharga itu bisa diberikan kepada Pak Tony. Bisa Pak Tony? Bisa Bu. Ya, silakan. Boleh. Cantik. Bu Wuri. Boleh tahu nggak kamu nulis apa? Kamu nulis apa sih di situ? Kamu nulis masa depan aku ya? Tidak tahu kamu. Kalau boleh tahu tulisan apa sih yang kamu tulis? Tapi kalau benar kita kasih permen. Oh permen, bukan cinta. Permen kan cuma 1. Kalau cinta kan kita berdua. Yang lain kontrak. Satu berdua. Bahaya. Belakangnya buka ini loh. Bahaya ya Bu. Takutnya sakit. Soalnya wakilnya dari yang wakilin ya. Kami begini biasanya banyak takutnya sakit. Berapa sih ini lantang? Aku kepo nih, pengen tahu kamu nulis kata apa ya buat aku? Nulis kata apa buat aku ya? Sepertinya harapan. Sepertinya harapan buat aku. Kalau boleh tahu apa ya?
di sini, Bu. Modus. Apa ya tahu dia? Suasananya masih pramuka masalahnya. Makanan pramuka. Kalau boleh tahu apa ya? Aku pengen tahu deh. Dulunya apa ya, Pak Guri? Nah itu bisa tangan, bisa kamu. Berarti aku dan kamu dong. Apa kantong? Kamu cintaku. Belum terus. Kantong? Kresek? Apa kabar? Kode. Ada di sekolah atau di rumah? Ada di sekolah atau di rumah? Di mana-mana. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Bisa bergerak atau tidak bergerak? Ada pebisik. Buri bisa bergerak atau tidak Bisa bergerak? bergerak ya? Satu jatuh kan ada bisik. Bergerak? Apa dia gerak-gerak loncat-loncat? Bernyawa? Bernyawa apa ya kalau bernyawa? Ada di rumah apa? Pompa. Satu kata benar. Pompa. Satu kata. Oh, keluarga kecil. Keluarga. Hah? Keluarga. Oh. Boleh tepuk tangan dong buat satu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tommy dan Bu Udi yang sudah berkolaborasi. Jawabannya gitu. Boleh ditunjukkan jawabannya ke kamera? Kameranya ada di belakang. Kecil amat misalnya. Sebutin aja. Keluarga saudara saya. Oke, guru harga jawabannya Bapak Ibu begitu berharganya ya keluarga untuk Bu Uri dan juga untuk kita semua pastinya ya. Betul. Oke, posisi kontrol. Ini saya akan perlihatkan ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Dari segi perbuatan, biasanya kalau seorang penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu untuk pembuat orang bersalah ini biasanya minta dikasihanin sama muridnya, ya, berceramah dan mengatakan ibu kecewa sama kalian semua. Nah, itu biasanya membuat murid kita merasa bersalah, jadi mikirin ya ibu Anissa jadi sedih gara-gara kita. Nah itu ya, itu posisi kontrol kita. Yang ketiga sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya kamu sayang, kita kan besi nih, kalau beliin dong ini kredit bawang yang ada di kantin. Nah itu posisi kita sebagai teman kepada murid kita. Lalu memantau, menghitung dan mengukur, kita mengamati nih sikap perbuatan anak kita, tetapi kita memberikan konsekuensi. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan PR, nanti apa konsekuensinya? Tidak mendapat nilai, tidak boleh masuk kelas. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk seorang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada anak kita tidak mengerjakan PR, kita tanya alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya alasannya, saya ketiduran Bu. Kenapa kamu ketiduran? Kenapa nggak tidur siang? Nanti dia akan ceritakan tuh. Yang tadinya dia tidak jujur, dia akan menjadi jujur karena kita bertanya. Kita tanyakan alasannya baik-baik dengan tidak emosi. Lalu guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti dapat hukuman ya dari guru. Nah itu biasanya penghukum. Lalu membuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres ngajar kalian, ya udah ganti guru aja. Nah misalnya seperti itu, ya. Lalu kalau teman
Kita akan berkata, ayolah lakukan, buat PR-nya. Ini kan demi kalian semua. Kita kan teman supaya kelas kita bagus, supaya kelas kita maju. Nah itu posisi sebagai teman. Lalu kalau untuk pemantau, apa peraturannya? Kalau tidak mengerjakan PR, apa peraturannya? Lalu manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kalau ada anak kita bermasalah di kelas, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Lalu hasilnya, Bapak Ibu, kalau kita menjadi guru yang penghukum, hasilnya anak-anak itu menjadi memberontak, ya, menyalahkan orang lain, lalu juga berbohong karena dia takut sama kita, karena dia takut ada hukuman, jadi dia terus berbohong, mencari alasan. Tapi kalau kita membuat orang bersalah, itu biasanya mereka menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Tapi kalau teman, ketergantungan. Kita butuh anak-anak butuh kita. Kalau untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi biasanya kalau anak-anak yang suka dipantau ya, dia tuh kalau nggak kita liatin langsung berbuat sesuatu yang negatif di kelas. Tapi kalau kita pantau, kalau liatin, itu biasanya dia diem. Tapi kita melihat sedikit, langsung beraksi. Nah, tuh. Lalu kalau kita jadi manajer, itu menguatkan pribadinya. Yang mungkin mereka punya pribadi yang kurang baik, dengan kita menjadi manajernya, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau kita menjadi seorang penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia inginnya jauh-jauh dari kita. Dia merasa kita itu bukan temannya. Dia merasa kita itu adalah musuhnya. Lalu kalau pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dia, karena dia kasihan melihat gurunya capek, sudah banyak mengeluh, akhirnya dia memperhatikan gurunya. Lalu kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, merasa guru itu penting bagi dirinya, karena bisa jadi teman, pengganti ibunya, ya, pengganti sahabatnya, bisa menjadi teman curhatnya. Nah itu. Untuk pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi yang ada di dalam otaknya ada peraturan, ada konsekuensi. Tapi kalau kita sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi motivasinya benar-benar dalam diri sendiri, bukan karena dari gurunya. Lalu untuk murid, ketika dia bertemu dengan guru yang suka menghukum, dia akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, besok juga begitu lagi, besok juga dihukum lagi, hukumannya gitu-gitu aja. Gak ada jalannya anak kita, gak ada perubahan. Tapi kalau untuk membuat orang merasa bersalah, nanti murid kita akan mengatakan, maafkan saya ya Bu, maafkan kami ya Bu, sudah bikin Ibu kesel, janji besok gak akan mengulangi lagi ya Bu. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sebagai teman, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Ibu suka marahin saya, masa teman marah-marah? Saya seperti itu ya. Lalu sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus diperoleh? Berapa halaman yang harus ditulis? Jadi anak pikirnya ada peraturan, ada konsekuensi. Kalau kamu misal tidak mengerjakan PR, nanti suruh nulis 100 kalimat, 100 kata. Itu tidak akan merubah perilaku anak-anak kita, Bapak Ibu. Lalu kalau kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana caranya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Lalu yang terakhir tentang dampaknya pada murid. Kalau kita sebagai guru yang menghukum,
murid akan mengulangi lagi kesalahannya, diulang lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid-murid kita merasa rendah diri karena dia merasa gara-gara dia kita sedih, gara-gara dia teman-temannya jadi marah, gara-gara dia kelas menjadi berantakan. Jadi dia merasa dialah orang yang paling bersalah di dalam kelas itu. Kalau sebagai teman, lemah, tidak mandiri karena dia selalu tergantung sama kita. Kalau ganti guru, dia tidak stabil pribadinya. Kalau gurunya ganti, gurunya berbeda, dia naik kelas, dia mulai kehilangan arah. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau guru-guru pemantau biasanya ada reward, ya, ada juga sanksi. Tapi kalau sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, kita berikan solusi-solusi untuk anak-anak kita yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam dirinya, yang besok lagi tidak dia ulangi, tapi justru menjadi pribadi yang lebih baik, dan dia berbuat itu benar-benar ikhlas, tidak terpaksa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ini kita sudah pernah merasakan lima-limanya ya? Iya, pasti kita merasakan posisi di 5 ini ya, 5 posisi kontrol. Nah, harapannya setelah kita mempelajari budaya positif ini, kita berada di posisi manajer. Bagaimana caranya kita memberikan perbaikan, memberikan solusi karakter untuk anak-anak kita, tetapi tanpa menyakiti hatinya, tanpa mempermalukan dirinya. Ya, karena itu memang lepas kontrol ya Bapak Ibu, emosi. Ya, tapi ini yang harus kita pelajari. Saya benar-benar di guru penggerak ini bagaimana caranya menjadi guru yang lebih sabar sesuai dengan harapan dari Kiai Haji Dewantara, mengangkat derajat atau kodrat anak-anak kita. Ya, belajar berdasarkan kodrat alamnya, benar-benar mengetahui karakteristiknya dan tidak boleh menyakiti hatinya ataupun kita mempermalukan dirinya. Itu memang sangat berat ya Bu ya, apalagi di sekolah kita ini. Tetapi kita sama-sama belajar bagaimana apa yang kita harapkan itu bisa kita laksanakan. Lalu yang keempat itu kebutuhan dasar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang tentu kita perlukan sebagai guru dan juga murid-murid kita. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, karena kita melihat murid-murid kita miris ya, seragamnya, mungkin pakaiannya sudah mulai lusuh, warnanya sudah berubah, tapi orang tuanya tidak memperhatikan. Sepatunya sudah mulai ada lubang-lubangnya ya, dimana dia nanti kesakitan ketika memakainya, atau misalnya hujan jadinya kebasahan kakinya ya. Itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sandang, pangan, pakaian itu sangat perlu. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Jangan sampai di kelas kita ada anak yang merasa dikucilkan atau merasa dibedakan oleh gurunya. Nah, ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Lalu penguasaan, kadang-kadang kita anak, kita perhatikan ada yang berkuasa, merasa dia paling pinter, paling hebat, paling besar badannya. Nah, biasanya dia berkuasa enaknya di kelas. Lalu kebebasan, ada murid-murid kita yang ingin merasakan kebebasan. Ketika teman-temannya belajar, dia asik tidur, dia asik ngobrol, bercanda, tidak fokus. Nah, ini karena memang kebutuhan dasar manusia ada di sini, kebebasan. Tapi bagaimana kebebasan itu menjadi bisa kita kontrol sebagai guru. Lalu ketenangan. Kadang-kadang kita mau ngajar, kita butuh ketenangan ya kan. Kita butuh bagaimana caranya menghadapi murid supaya pembelajaran kita harapkan bisa kita capai gitu ya. Terlepas mungkin di rumah ada masalah, ya kan, ada gangguan segala macam. Nah, itu kita harus bersikap tenang ya.
karena kita juga butuh ketenangan untuk menghadapi suatu masalah. Nah, yang terakhir adalah solusi seketika restitusi. Ini adalah cara bagaimana kita mengajar anak kita ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia tahu bagaimana yang harusnya dia lakukan, bagaimana cara memperbaikinya, tanpa kita menyakiti hatinya, tanpa kita mempermalukan dirinya. Di sini segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Lalu validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu kesalahannya di mana. Kalau dia melakukan itu, kita berikan solusinya supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Lalu menanyakan keyakinannya, dia pengen seperti apa, dia mau jadi apa, sehingga dia bisa melakukan hal tersebut di dalam sekolah atau di kelas. Di sini saya akan kasih contoh video tentang bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan. Nah, sebelum kita lanjut, di sini apa sih restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tentunya karakter yang positif. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Ya, tentunya tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi jika Bapak Ibu ingin melaksanakan restitusi, ada 9 yang harus kita perhatikan. Restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi jika anak kita ada sesuatu yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, kita tidak menyakiti dia sehingga dia tidak menghindari kita atau dia menjaga jarak dengan kita. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Keenam, cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kedelapan, fokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini saya mengangkat kasus, ada 2 skenario yang saya buat, dan ini benar-benar terjadi di kelas saya, di kelas 6A. Mungkin Bapak Ibu kenal sama Moza ya. Moza ini saya perhatikan pada awal-awal masuk di kelas 6A, wajahnya agak sedikit berbeda dengan yang lain. Ternyata dia tuh suka memakai eyeshadow, blush on ya, suka make up dia. Dia pikir saya itu tidak memperhatikannya. Padahal saya memperhatikan dari teman-teman yang lain, dia agak mencolok, kulitnya juga lebih kelihatan bersih. Mungkin Bapak Ibu guru bidang studi yang masuk ke kelas juga memperhatikan. Nah, ini saya angkat masalah Moza ini di dalam pembelajaran guru penggerak saya ajukan ke fasilitator dan juga praktisi penggerak saya. Alhamdulillah di ACC, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga menurut saya. Saya mendapat grade terbaik kemarin, dan itu benar-benar saya lakukan. Benar-benar saya, walaupun ada skenario-skenario yang saya berikan, tapi Moza itu benar-benar merasa, oh ternyata saya salah, tapi Bu Anissa tidak memarahi saya gitu. Jadi dia merasakan tahapan-tahapan itu. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa sebelumnya dari SD Tenang 7. Saya CGP Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya akan menampilkan video guru 134 tentang budaya positif. Bagaimana kita menggunakan
kebiasaan praktik baik seperti garis fungsi. Selamat menyaksikan video saya ya. Namun seharusnya saya tidak melakukan kesalahan seperti ini. Dengan memakai metode sekolah maka saya hamil. Jadi tidak akan terjadi seperti itu. Baik Bunda, jika ingin secara sederhana, kamu harus rajin belajar. Dan jika ingin menggunakan kamu, kamu bisa mengikuti sekolah kecantikan. Tapi jika sudah pada waktunya ya. Terima kasih. Nah, sekarang silakan kamu kembali kelas bersama teman-teman ya sayang.
Beliau tidak memarahi saya atau memalukan. Beliau hanya menasihati dan memberikan solusi yang tepat untuk saya. Dan saya pun berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kelihatannya sangat sulit ya berkata-kata yang manis kepada anak-anak kita. Itu butuh keberanian, butuh benar-benar entertainer sejati. Bagaimana caranya dia benar-benar merasa aman dan nyaman bersama kita. Dan ini memang kasus bukan saya buat-buat, memang asli seperti itu. Dan dari sini juga saya sangat paham ternyata seorang Muza itu punya cita-cita menjadi makeup artist, ya. Yang sebelumnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Lalu di sini juga saya belajar, oh ternyata Muza itu sangat bagus public speakingnya. Dia bisa mengutarakan isi hatinya dengan sangat baik. Itu saya tidak memberikan naskah ya Bapak Ibu kepada Muza, tapi itu benar-benar dari dalam hatinya dia keluarkan. Dan saya sangat mengapresiasi apa yang dia katakan. Dia sangat lantang, dia sangat percaya diri untuk tampil di depan kamera. Nah itu salah satu video yang sudah saya lakukan. Insya Allah ini menjadi motivasi untuk kita semua supaya ketika anak-anak kita melakukan kesalahan kita bisa melakukan tahapan restitusi ini ya. Amin ya Robbal Alamin ya. Nah untuk tadi budaya positif yang sudah saya perkenalkan ada 5. Itu ada langkah-langkah dan strategi untuk mewujudkannya. Yang pertama, kolaborasi dengan stakeholder sekolah dan orang tua murid. Jadi kita jika ingin melakukan sesuatu atau menyelesaikan masalah, kita harus berkolaborasi Bapak Ibu ya, bekerja sama. Lalu kita harus mengetahui atau mengatur posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu meningkatkan keterampilan sosial, karena ini penting ya, kita sebagai guru harus punya keterampilan sosial yang baik, yang matang, yang stabil sebagai pendukung jika ingin anak-anak kita memiliki karakter yang bagus. Lalu menerapkan disiplin positif. Kita tunjukkan, jangan cuma menyuruh, memerintah, tetapi kita sendiri tidak bisa menunjukkan. Jadi kita harus menjadi model role untuk anak-anak kita. Dengan budaya positif yang aman, nyaman, dan bermakna, maka dapat membantu murid mewujudkan Merdeka Belajar dimulai atau sesuai dengan filosofi KHD yang dimulai dengan menghargai diri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati daerah, dalam hal ini dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi itulah Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, menarik kan? Kita bisa mengambil dari seminar ini tentang paradigma lama menjadi paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Dari kita hanya memberikan 1 sampai 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya? Bercanda Bapak Ibu. Gimana yuk? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang belum jelas dari seminar tadi? Iya. Dengan ibu siapa? Tujuannya
Miss juga saya minta tolong dibuka yang tadi paradigma lama dengan paradigma baru. Mama, Ibu, mohon maaf. Nama Yuli. Iya. Coba nanya lagi. Namanya Yuli M ya. Ini bukan Mardianti. Ini Bu. Ya. Dalam paradigma lama antara peraturan dan keyakinan kelas. Apakah dalam keyakinan kelas itu sesuai kesepakatan kelas? Biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah, apakah tidak terlalu lebar? Tanggung jawab itu luas maknanya, ya kan? Terlalu luas. Apakah semua ini bisa diterapkan di kelas rendah? Terutama, kayaknya untuk anak kelas rendah Kurang paham bahasa. kurang pas dalam bahasanya. Kalau boleh saya sarankan dalam membuat peraturan ini, memang kita nggak akan bisa lepas 100% dengan paradigma lama, harus ditangani combine ya, seperti itu. Jadi coba deh, tadi sudah dibedakan ya, tadi apakah bisa diterapkan? Terima kasih Mas. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yudi yang hebat sudah memberikan pertanyaan di seminar ini. Apakah tidak terlalu luas ya kalau keyakinan kelas ini kita pakai ya, apalagi untuk anak-anak kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3 khususnya itu, karena cakupannya itu terlalu luas. Boleh nggak dikomben? Boleh Bu, boleh, sangat boleh kalau mau dikomben. Yang penting kita kalau membuat keyakinan kelas, bukan cuma kita yang membuat, tetapi kita buat bersama-sama dengan murid-murid kita. Ya, silakan dikomben. Mungkin kalau bahasanya terlalu universal, anak tidak paham ya memang ya kalau seperti ini. Itu juga sempat saya tanyakan. Kalau pakai bahasa seperti ini ya Bu, kira-kira anak paham nggak ya? Terlalu luas, terlalu universal. Memang seperti itu. Tapi kita di dalam pembelajaran kita bilang, kita katakan, kita ceritakan tanggung jawab itu seperti apa, contohnya apa. Jadi tulisannya memang seperti itu, tetapi cakupan-cakupannya kita jelaskan dalam lisan kita, seperti itu Bu Yuli. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari besti-besti yang lain? Pak Tommy ada pertanyaan? Boleh. Oke, terima kasih Pak Tommy, silakan. Lagi bertanya nih, cuman terpaksa bertanya. Oke, mengenai budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Anissa sangat menarik juga buat saya, karena kedepannya saya juga akan harus seperti Bu Anissa yang di situ ada yang dipaparkan Bu Anissa tentang disiplin positif ya. Nah, disiplin positif itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membentuk kepercayaan diri seorang siswa sedangkan anak tersebut tidak percaya diri dengan diri sendiri, ya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, tadi ada juga di materinya Ibu, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses belajar yang berpihak pada murid? Yang mungkin itu aja tanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin sore, semakin endingnya semakin hangat ya. Terima kasih Pak Tommy sudah mengapresiasi. Saya juga sama-sama belajar di sini ya Pak Tommy ya. Kita sama-sama belajar ya bagaimana caranya menciptakan budaya positif di sekolah kita ya. Terus bagaimana caranya kita mengatasi murid yang tidak percaya diri ya. Tentu ada banyak faktor yang latar belakangi seorang murid kita atau anak-anak kita bisa menjadi tidak percaya diri ya. Mungkin di rumah dia selalu diberi hukuman,
dia tidak pernah diberikan reward atau kata-kata bentuk verbal yang bisa menghangatkan dirinya atau menjadikan dirinya menjadi orang yang percaya diri. Itu pasti faktornya ya. Jadi yang pertama kita cari Pak analisis diagnostik anak kita, diberikan pemetaan yang anak kita, permasalahannya apa, kenapa dia bisa seperti itu. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu tidak percaya diri, apa alasannya, itu kita tanya dulu. Karena tanpa kita bertanya masalah yang dia hadapi, kita tidak akan memberikan solusi kepada dia. Tapi kalau kita sudah bertanya, kita tahu permasalahannya, nah itu bisa kita berikan motivasi atau solusi yang terbaik buat dia. Misalnya anak ini tidak percaya diri karena teman-temannya sering mengejek, sering membuli. Saya tuh Bu gak ada bagusnya di mata teman-teman Bu, saya gak ada cakep-cakepnya Bu ya. Saya pernah merasakan juga di kelas 6A seperti itu. Ada satu anak tuh baru maju dikit, ngapain tuh? Baru maju dikit, enggak Bu, jangan tuh pasti di jawabannya salah Bu. Itu kan ada ya anak-anak seperti itu ya di kelas. Nah itu kita lah gurunya ya sebagai manajer di situ mengatur, jangan sampai murid-muridnya itu membuli dia. Jadi saya bilang, dunia itu berputar, jangan suka merendahkan orang lain. Karena orang yang cerdas, yang pintar, kalau dia sombong, Allah akan balikan posisinya. Emang kamu pernah tahu kalau si Rizky ini suatu hari bisa jadi direktur? Kamu minta pekerjaan sama dia, berbalik, padahal kamu pinter, ranking 1 terus, selalu dapat reward, raportmu bagus, tapi apa kenyataannya? Saya selalu memberikan hal-hal yang kejadian fakta gitu ya Pak, fakta nyata aja, karena yang konkret-konkret aja ceritanya, supaya dia itu berpikir ulang untuk menyakiti orang lain. Nah itu Pak Tony. Lalu gunanya apa? Budaya positif yang sudah kita ciptakan berpihak pada murid. Tentu Pak, kalau kita melakukan budaya positif, kita tentu akan memberikan hal-hal yang membuat mereka senang. Ya, kita memberikan pelajaran yang harus berpihak pada murid. Artinya di kurikulum MerdEKA ini yang namanya pelajaran, kita diberikan keleluasaan untuk mengatur, memberikan metode pembelajaran, mencari sumber belajar. Kita bebas menentukan mau gaya belajarnya seperti apa. Kita tanyakan ke anak kita nih, misalnya kita mau membuat suatu karya, kita tanyakan, kalau misalnya materi ini enaknya buat apa ya? Ya, kita berikan pendapat. Nanti kita ambil suara terbanyak. Nah, kalau mereka ada permasalahan, misalnya Bu, mohon maaf, itu kan biayanya mahal Bu, bisa nggak diganti? Nah, kita berikan pilihan proyek yang lain yang kira-kira tidak bisa, yang bisa mengcover semuanya anak, jadi punya kontribusinya. Jangan gara-gara anak tidak ada biaya atau anak misalnya kesulitan karena dia tidak bisa melakukannya, jadi terhambat prosesnya. Jadi kita harus menciptakan benar-benar pembelajaran yang semua bisa merasakan, tidak hanya kepada 1, 2, 3 orang, tetapi untuk semua anak-anak kita di kelas. Jadi berpihak pada murid-murid kita. Terus kita memberikan rasa nyaman, kita selalu memberikan pilihan, kita selalu memberikan solusi buat mereka. Jadi bukan cuma kita yang mengatur, tetapi juga mereka harus merasakan bahwa dirinya diakui di kelas dan dia bisa berpendapat dan bisa berdiskusi dengan kita. Kira-kira seperti itu Pak Tony jawabannya. Terima kasih Bu Anis. Ya, terima kasih juga Pak Tony atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin sudah cukup pertanyaannya. Paparan yang sudah saya jelaskan sudah mewakili hati Bapak Ibu, disiplin positif. 1, 2, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. 3, positif kontrol. 4, kebutuhan dasar. 5, segitiga restitusi. Kita akhiri acara ini dengan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya atas waktu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Intan Wulandari Kartika Rahayu. Saya guru kelas 4 di SDN Tengah Novi Baik. Seminar pendidikan budaya positif di sekolah ini sangat menarik, yang dibawakan oleh narasumber Anissa Rizky Kurnia, membuat saya berinspirasi untuk menjadi calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Anggraini dari SDN Tengah 07. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan seminar mengenai budaya positif, di mana di dalam seminar tersebut saya memperoleh masukan ataupun wawasan baru mengenai pembelajaran dengan menggunakan paradigma yang lama, di mana paradigma lama dianggap sesuatu yang bagus juga, namun dapat dikombinasi dengan adanya paradigma baru yang sekarang memang harus kita terapkan dengan adanya pembelajaran yang terbaik, di mana siswa dapat lebih dekat dan lebih akrab dengan guru serta teman-teman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Junika, peserta seminar yang dibawakan oleh Ibu Anissa. Sangat tertarik sekali untuk bisa menerapkan materi yang disampaikan oleh Ibu Anissa tadi. Begitu bagus materinya, didesain yang bagus dan disampaikan oleh narasumber cukup bagus, sehingga saya dengan mudah memahaminya dan dapat mengukur diri saya untuk bisa merefleksikan menjadi guru yang lebih membawa peserta didik kita menjadi ke arah positif. Harapan saya seminar ini tidak hanya hari ini, tapi mudah-mudahan Bu Anissa berkenan untuk membuatnya kembali guna membangun sumber daya guru, sehingga dengan adanya seminar-seminar ini kita sebagai guru semakin lebih profesional, saling mendukung, saling menguatkan, karena di setiap hari pasti kita menemukan masalah-masalah, tapi masalah itu yang membuat kita semakin profesional jika kita mampu menyelesaikannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat narasumber yang begitu bagus mempersiapkan materinya, sehingga kita tergugah untuk mau belajar memahami anak didik. Selamat ya buat Bu Anissa. Terima kasih.